Selamat datang di Bijaks News Selasa 9 September 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, ekonom Antoni Budiawan menilai 10 tahun terakhir Indonesia makin dikuasai oligarki. Menurutnya, kekayaan alam yang seharusnya dikelola negara untuk kemakmuran rakyat justru diserahkan kepada segelintir pengusaha besar. Sering disebut 9 naga atau kini dipelesetkan menjadi 9 haji. Kekayaan alam kita diserahkan kepada swasta, BUMN tidak berperan, dan undangan Undang-Undang Cipta Kerja penguasaan itu makin luar biasa, ujarnya Minggu 7 September. Proyek strategis nasional atau PSN pun banyak diberikan ke swasta meski Mahkamah Agung sudah membatalkan dasar hukumnya. Ia menyebut kasus-kasus di Pulau Wawoni, Raja Ampat Rempang, hingga Wadas sebagai bukti penyerahan sumber daya rakyat ke tangan swasta. Dampaknya rakyat hanya mendapat bencana lingkungan, sementara keuntungan luar biasa dinikmati oligarki. Bayangkan tahun 2022 ada satu orang, Lau Tuk Klong, yang kekayaannya naik 148 triliun rupiah dalam setahun karena lonjakan harga batu bara, tegasnya. Antoni menyebut kondisi ini sebagai pengkhianatan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan negara dari SDA hanya 1% PDB, sementara beban bunga untuk melonjak hingga 25% dari penerimaan pajak. Ia menuding DPR dan pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, telah memfasilitasi kepentingan oligarki dengan membuat regulasi yang berpihak pada mereka. Kalau negara dikuasai oligarki, maka undang-undang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk segelintiran orang, katanya. Akibatnya, kelas menengah makin terhimpit, perusahaan kecil gulung tikar, dan tingkat kemiskinan tetap tinggi. Ia juga menegaskan, tanpa penegakan hukum tegas terhadap elit dan keluarga Jokowi yang juga pernah dilaporkan, pelanggaran akan dianggap normal. Selama hukum dipakai tebang pilih, negeri ini akan sulit bangkit, tukasnya. Informasi kesehatan, diabetes dapat memicu neuropati akibat gula darah tinggi, ditandai kebas, kesemutan, atau rasa tersetrum. Kebas terjadi terus-menerus, sedangkan kesemutan biasanya datang hilang, ujar Dr. Wisnu Nalendra Tama, SPSK, Minggu 7 September. Informasi hukum, sidang perdana gugatan 125 triliun rupiah terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka digelar di PN Jakarta Pusat, Senin 8 September, dengan nomor perkara 583-PDT-G-2025-PN Jakarta Pusat. Kuasa hukum Suban menyebut gugatan menyoroti dugaan Gibran tak memiliki ijazah SMA sah. Informasi luar negeri, sekitar 70.000 orang di Brussels Minggu 7 September demo dukung Palestina. Masa berbaju merah angkat kartu merah, mendesak UE tegas pada Israel. Langkah-langkah yang diambil belum memadai, ujarnya Gregory Maus, Senin 8 September. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.